Pagi ini kita pantau bagaimana situasi arus lalu lintas bersama dengan petugas NTMC Polri Bribtu Eklesia dari Taman Mini Jakarta Timur. Selamat pagi Bribtu Eklesia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Gladys. Selamat pagi saudara, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup kondusif, lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Keramat Jati yang akan menuju ke arah Cipayung maupun Pondok Gede tampak cukup relatif lancar dengan perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Pondok Gede ataupun Cipayung untuk tetap berhati-hati dikarenakan adanya penyempitan jalur di kawasan ini. Dikarenakan adanya proyek pembangunan yang sedang berlangsung, kami menghimbau pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan dari arah Taman Mini ataupun Tol Jagorawi yang akan menuju ke arah Cipayung maupun Pondok Gede juga tampak cukup relatif lancar pada pagi hari ini. Sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang dan juga busway, kami menghimbau untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan selanjutnya dari arah Cipayung ataupun Pondok Gede yang akan menuju ke arah Keramat Jati juga tampak lancar pada pagi hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas yang mengakibatkan 29 orang luka berat, 27 orang meninggal dunia dan 305 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 37% maksud kami terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda saudara yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Gladys. Silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan saatnya kami ajak Anda melihat informasi di Harian Kompas edisi hari ini. Di foto berita kita lihat terlebih dahulu ada foto utama ini terkait dengan merayakan Senjakala di Jalan Seni. Ini merupakan foto yang tidak asing lagi ya, Opa, kakek ya sebenarnya, kakek Seto atau akrab dipanggil Kak Seto yang sudah berusia 74 tahun ini berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kita lihat lagi di bagian bawah, ini terkait dengan kecelakaan olahraga. Rusia selidiki dugaan pidana dalam insiden meninggalnya pesenam Noval. Komite Investigasi Rusia dan Kantor Kejaksaan Wilayah Penza menyelidiki dugaan adanya tindak pidana atas kecelakaan dalam latihan yang dialami pesenam artistik Indonesia Noval Takdir Albari hingga kehilangan nyawanya. Kondisi teknis, peralatan, dan kualitas layanan di pusat pelatihan menjadi sorotan. Berdasarkan keterangan Federasi Gimnastik Indonesia, Noval meninggal di Penza, Rusia pada hari Kamis. Pesenam artistik berusia 19 tahun. Mengembuskan nafas terakhir selesai menjalani perawatan intensif selama 12 hari di rumah sakit. Dan kita lihat lagi ada di sebelah kanan yang juga menjadi sorotan. Ini adalah foto berita Jak Japan Matsuri 2025. Salah satu acara yang ramai dikunjungi kemarin begitu ya, arak-arakan Omi
Koshi dalam acara Jak Japan Matsuri 2025 di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno pada hari Sabtu kemarin. Omikoshi adalah ikon wajib festival rakyat Jepang berupa miniatur kuil sebagai simbol kendaraan terbaik dari para dewa Shinto. Pertunjukan ini bagian dari awal Festival Persahabatan Indonesia-Jepang yang bertajuk Jak Japan Matsuri yang berlangsung dari kemarin hingga hari ini 28 September. Informasi ini juga dan sorotan-sorotan lainnya saudara dapat Anda baca di harian Kompas yang terbit pada hari ini di hari Minggu 28 September 2025 atau mengakses di kompas.id. Saudara, 4 rumah, toko, dan 2 rumah warga di Kelurahan Kemantren di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ludes terbakar pada Sabtu malam. Api membakar seluruh bangunan ruko dan rumah yang saling berdempetan. Kebakaran hebat dengan kepulan asap yang menjulang tinggi terjadi di kawasan pertokoan di Jalan Raya Sumber Kemantren di Kabupaten Cirebon pada Sabtu malam. Api membakar kawasan 4 ruko tersebut di mana ada warung Madura dan juga bengkel serta 2 rumah yang berdekatan. Pemilik ruko serta sejumlah pedagang di sisi kanan dan kiri berusaha menyelamatkan diri. Mereka tidak dapat menyelamatkan barang-barang karena api dengan sangat cepat membesar dan banyaknya bensin dari bengkel. Penyebab kebakaran diduga berasal dari warung lain. Sejumlah petugas damkar Kabupaten Cirebon berusaha memadamkan api di kawasan pertokoan Kelurahan Kemantren Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dadang Suhendra, Kepala Dinas Damkar Kabupaten Cirebon menyebut, kebakaran sangat cepat membesar dan merembet karena adanya BBM eceran serta barang yang mudah terbakar dari warung Madura. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian dan tim damkar serta Polsek Sumber Kabupaten Cirebon masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Jadi kurang lebih sekitar 6 ruko lah yang harus terbakar. Termasuk rumah itu Pak Kadis ya? Berarti termasuk rumah Pak Kadis? Rumah yang nempel di belakang kena, ada yang kena. Ini asal-muasal apinya dari mana Pak Kadis? Asal api diperkirakan ini ya dari ruko Madura ya, dari ruko Madura awalnya. Kemudian merembet menyambar kepada bensin 2 tak, kemudian meledak dan menyambar kepada kabel listrik. 4 unit rumah di kawasan padat penduduk di Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Cuaca panas dan hembusan angin kencang menyulitkan proses pemadaman. Warga yang panik berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya sebelum kedatangan petugas damkar. Cuaca panas dan hembusan angin kencang membuat api dengan cepat menyambar ke beberapa rumah lain yang berdempetan. Setelah berjibaku selama 2 jam, petugas berhasil memadamkan api. Akibat kebakaran ini, 4 unit rumah ludes terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kebakaran juga terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. 1 unit rumah di Jalan Raya Villa Mega, Kecamatan Padang Selatan terbakar. Kebakaran yang terjadi di rumah seorang bidan ini membuat warga di sekitar lokasi panik. 6 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api dan api baru dapat dipadamkan sepenuhnya dalam 1 jam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dan polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Usai jeda kami kembali dengan informasi Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda Jawa Barat. Temukan adanya bakteri di sampel makanan MBG dari 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Marak keracunan MBG, Presiden Prabowo panggil Kepala Badan Gizi Nasional beserta jajaran pejabat lainnya.